Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Jamil, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial Suara Tebu Ireng. Yang pertama melalui Instagram dari yang punya akun Alfi Inna Rohmatil. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk mendidik seorang anak? Untuk penanya pertama ya, semoga diberi anak-anak yang baik. Amin. Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Ya, saya nggak tahu yang tanya sudah punya anak atau belum. Minimal anak didik ya. Yeah. Satu, kita didik anak kita dengan akidah yang benar. Sebagaimana siapa itu, Luqman Al-Hakim ya, ketika mendidik anaknya di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang Luqman Al-Hakim ya, orang yang sangat bijak ya. Wakilah Nabi, wakilah bukan ya. Nanti bisa dibaca surat Luqman ya, mungkin ayat 3 ya. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun alim. Ketika Kiai Luqman ini berkata kepada anaknya dengan memberi nasihat, ya bunayya, hai anakku. Ini panggilan kesayangan, ya bunayya. Kau ngerti zaukul Arabiyah ya, bisa merasakan indahnya bahasa Arab itu. Ya bunayya itu panggilan yang sayang ya. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ini berarti kan akidah dibeneri dulu ya. Inna syirka la dzulmun alim, sesungguhnya syirik adalah zalim yang besar ya. Jadi nomor satu, akidah kita benarkan. Ya materinya, metodenya disesuaikan dengan umur anak. Makanya di kitab-kitab tauhid yang dasar itu kan di situ ada dialog itu. Siapa yang menciptakan atau siapa yang membuat kursi? Di situ jawabannya, yang membuat kursi adalah Pak Tukang. Siapa yang menciptakan bumi? Yang menciptakan bumi adalah Allah. Jadi dasar-dasar itu. Oh berarti itu kayak Nabi Ibrahim itu loh. Nabi Ibrahim kecil itu kan diasingkan di gua itu. Di dalam gua dia bertanya ya. Jadi insting ketuhanannya muncul. Insting religius itu ya. Siapa Tuhan kami? Ya ibumu. Tuhan ibu siapa? Ya Raja Fir'aun. Kemudian ya apa, Raja Namrud ya, bukan Fir'aun, Raja Namrud. Lalu Tuhannya Namrud siapa? Ibunya kaget. Loh, ini sekecil ini sudah tanya, beruntun. Maka anak kecil, yaitu Nabi Ibrahim kecil, tidak puas dengan jawaban ibunya yang kelabakan ketika ditanya Tuhannya Fir'aun ya. Besok dia mencari sendiri, keluar dari gua. Di situ ada sinar ya. Mungkin pertama yang melihat adalah agak gelap ya, mungkin melihat bintang-bintang ya. Berkata, ini mungkin Tuhan kami. Setelah bintang hilang, ada rembulan, oh ini mungkin Tuhan kami. Setelah rembulan hilang, ini bukan Tuhan kami, kok hilang. Siangnya ketemu matahari, ini Tuhan kami. Setelah sore terbenam, oh ini bukan Tuhan kami. Tuhan kami adalah yang membuat semua itu, menciptakan semua itu. Jadi akidah dulu diperkuat. Sebab teologi akidah itu ya, akan mempengaruhi perilaku orang. Akan mempengaruhi itu dari keyakinan. Orang kalau sudah keyakinannya kuatnya, dirubah susah.
Contoh, yakin bahwa tangan kanan yang baik. Anak kecil kita biasanya kalau mau ngambil barang, kalau makan, tangan bagus, itu kita tanamkan harus melekat. Nanti kalau sudah besar ya, mau tangan kiri makan kok rasanya sudah nggak enak gitu, karena sudah terbiasa tangan kanan. Nah, itulah namanya keyakinan bahwa tangan kanan itu bagus. Nah, kita seperti itu. Jadi nomor satu akidah. Ya, kalau ajaran akidah diambil dari mana? Ya Al-Quran. Kita ajari Al-Quran, karena Al-Quran sumber ilmu. Dan yang kedua sunnah Rasulullah. Kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah ya. Kayak di akidah ulama kan itu. Dikenalkan sifat-sifat Allah, sifat Rasul, dikenalkan Nabi Muhammad sampai istrinya, sampai putra-putranya. Itu dalam rangka itu akidah ya, mengenalkan Allah, Rasul, dikenalkan Al-Quran, ngaji. Dulu anak kecil mesti ikut TPQ lah. Kalau sekarang ikut TPQ, kalau dulu yang ngaji di kiai, ustadz. Itu orang tua mesti merti itu yang memaksa bagaimana anaknya belajar Quran dulu. Terus izin nih, anak kayak sama Quran itu izin ya. Nah, kalau sekarang baru besar kadang-kadang baca Quran ya, baru ikut Iqra, Qiraati, Zoom, itu sudah taman kawa-kawa ya, sudah tua baru belajar. Jadi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat belajar. Jadi sekali lagi mendidik yang anak adalah kita didik akidah. Yang paling bagus mendidik kita beri uswah, contoh, teladan. Kita nggak usah ngomong, Anda aja berperilaku berakhlak yang baik di rumah itu. Misalkan anaknya mengambil cengkeh atau serutuh pecah, Anda nggak usah marahi, dekati, ya. Ayo kita bantu merapikan, membersihkan, ya, gak apa-apa. Nanti kita beli cengkeh lagi. Itu sudah tertanam pada anak bahwa orang tua itu tidak memarahi, ya. Dan malah membantu resik-resik, malah memberi semangat. Nanti kalau punya rezeki kita beli lagi cengkeh yang bagus. Ini adalah uswah. Teladan ini yang kurang. Ya, kadang di rumah itu contoh yang diberikan nggak baik. Ayahnya bangunnya jam 6 bagaimana anaknya bisa bangun pagi? Ayahnya, orang tuanya bangunnya jam 6 pagi ya. Kawanan kesian. Nah, ini jadi yang penting mendidik nomor satu adalah, kalau secara materi tadi akidah. Nah, metodenya ya metode uswah, memberi contohkan dengan baik, pasti anak akan meniru, nggak usah dikandani itu. Saya punya teman itu ngajar TPQ ya. Kalau muridnya nakal, dia bawa samblek ya, dipukul itu anak. Maka besok anak juga siap dengan samblek masing-masing. Kalau temannya ramai samblek, kalau temannya sendiri. Jadi gebukan semua. Karena apa? Uswahnya cambuk. Karena ustadznya dikit-dikit nyambuk, maka murid niru nyambuk. Dia ganti, wah bahaya ini. Maka ketika muridnya nakal, dia cokot, dia gigit. Yang putih kok gigit apa nih? Lama-lama muridnya gigitan, nyokotan. Nah, itu dari uswah yang nyokotannya. Maka kita beri uswah yang baik ya. Jadi sekali lagi, Rasulullah itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Nabi itu beri contoh. Sahabat Anas yang ikut Nabi sejak kecil itu bilang, ya, tidak pernah Nabi itu menyayangkan maitu ya, mencela apa yang sudah dikerjakan oleh Anas. Misalkan isu-isu Nabi diam aja, tidak komen-komen, garsi enggak. Nah, itu yang melekat pada sahabat Anas. Nabi itu tidak pernah maitu ya. Bahkan kepada makanan Nabi tidak pernah maitu, tidak pernah mencerca. Ma'abar Rasul tu'aman qattunya. Nabi tidak pernah mencela makanan ya. Inistaha akala. Baik, namanya istahi taruh. Kalau enggak berselera,
Kalau berselera beliau makan, kalau nggak berselera ya ditinggalkan begitu saja. Jadi nggak pernah kita komen-komen, kita terkunci atau sih enggak. Jadi nggak berselera nggak usah makan, nggak usah komen-komen. Itu Rasulullah kepada makanan aja nggak pernah komen-komen, apalagi kepada para sahabat. Jadi Nabi itu santun. Makanya murid mondok Nabi yang kilatan yaitu Malik bin Khuwairis ya, pondok kilatan sekitar 20 orang apa berapa ya, sekitar 20 hari ya. Apa ketika disodori umpama sekarang ini evaluasi setelah kegiatan, hasil evaluasi yang ditulis yang direkam oleh Malik adalah kana rahiman rafiqan. Nabi itu rahiman, sayang, rafiqan, lembut, jadi sayang dan tidak kusru ya. Gak kudu, gak kusru Nabi. Jadi senang, nyaman sahabat itu ketemu Rasulullah, wis rasanya itu puas, senang sekali, bahagia. Itu baru ketemu, belum diomongin loh, ketemu ya. Ya kayak murid zaman dulu itu, santri zaman dulu digablek ya ini, oh tambah seneng, kepengin digebuk. Kalau sekarang jangankan kepengin digebuk, dicerca Pak Yai ini kadang-kadang lapor polisi ya. Ya, ya. Ya, merongkol sak bapak-bapak ya. Nah, itu cara mendidik yang baik. Berilah uswah yang baik. Saya kira itu urusan materi disesuaikan, akidah baru akhlak dan lain-lainnya. Tapi secara metode uswah, berilah tuntunan atau contoh yang baik ya. Saya kira tinggal menafsiri sendiri nanti.